Saya sedang di Villa Kemarang. Kali ini saya ingin membuat video tentang kegiatan outbound. Jadi kegiatan outbound yang diadakan di sekitar villa dan warung Kemarang. Nah, kegiatan ini adalah berupa kegiatan outdoor, ada sebagian indoor dan outdoor, yang tujuannya adalah team building dan permainan outbound. Cocok sekali untuk grup tour atau grup-grup wisata dari perusahaan atau dari kelompok kegiatan sosial atau dari kelompok sekolahan, pramuka dan sebagainya. Karena tujuan daripada outbound dan team building ini adalah membuat satu kelompok itu semakin guyup, semakin kerjasama semakin bagus, dan semakin kuat ikatan kerjasamanya dengan suatu bentuk permainan-permainan indoor dan outdoor yang kreatif, menarik, lucu, namun mendapatkan value atau nilai-nilai tentang manajemen dan peningkatan daripada kerjasama. Mari kita bahas selanjutnya tentang kegiatan team building dan outbound di Warung Kemarang ini. Stay tune bersama Wowo kembali ke desa. Oke, kegiatan team building dan outbound ini diawali dengan satu kegiatan yang kita beri nama ice breaking. Ice breaking itu adalah pertemuan awal sehingga untuk menghilangkan rasa canggung atau rasa kaku di dalam suatu tim. Jadi ketika ice breaking itu pertama kita adakan stretching dulu. Stretching supaya tangan, kaki, pinggang, kepala itu lentur semuanya di stretching. Pagi hari kita tidak mulai setelah jam 8, sebelum jam 8 sudah dimulai karena kegiatan diadakan di lapangan tenis yang matahari penuh. Jadi kalau bisa setengah 8 biasanya sudah dimulai atau matahari masih segar. Kita awali dengan ice breaking ini, stretching tangan, kaki, leher diputar sampai pinggang, kaki sehingga badan kita lentur dan kena sinar matahari. Setelah stretching adalah pembagian grup, pembagian kelompok. Jadi dalam tim itu misalnya ada 30 orang dibagi 3 grup, atau kalau 60 orang dibagi 15 grup. Maksimum saya satu grup itu 10 sampai 15. Jadi kalau 60 orang bisa 4 grup. Kalau lebih bisa 5 grup dan sebagainya. 5 kelompok, maksudnya 5 kelompok. Jadi kalau 30 ya 3 kelompok cukup. Jadi anggotanya antara 10 sampai 15 orang itu akan dibagi kelompok. Kelompok itu dibagi sesuai dengan gender, pria dan wanita dipisah dulu. Kemudian umur dari belakang, dari depan itu yang termuda sampai ke belakang tertua. Setelah itu berhitung sesuai jumlah kelompok-kelompoknya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang pria juga 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian yang satu bertemu dengan kelompok 1, 2 bertemu dengan kelompok 2, 3 bertemu dengan kelompok 3 dan seterusnya. Sehingga ada 3 kelompok yang secara gender maupun secara usia itu rata. Nah, setelah itu masing-masing kelompok diberikan assignment untuk saling memperkenalkan diri. Yang diperkenalkan adalah SWOT-nya. Masing-masing individu menyatakan, saya strength-nya di sini, saya kuat di sini, saya bisa berenang misalnya, saya bisa berlari, saya bisa manjat pohon. Saya harus menyampaikan kekuatannya. Kelemahan saya disampaikan, saya kelemahannya ini, saya orangnya tidak teliti, saya orangnya ceroboh misalnya, atau kelemahan saya adalah saya gampang marah dan sebagainya. Itu dalam individual setiap kelompok tadi, masing-masing individu memperkenalkan diri. Setelah itu dibentuklah ketua kelompok dan juru bicaranya.
Selain tiap kelompok memberikan nama, harus ada nama grup, nama kelompoknya dan yel-yelnya. Nah, di situ seru, masing-masing kelompok dipisah agak jauh sehingga yel-yelnya agak beda-beda. 3 kelompok ini memiliki yel yang berbeda, 4 kelompok lalu atau 6 kelompok ini masing-masing berkumpul di pondok-pondok yang ada di Warung Kemarang secara terpisah. Dia membentuk yel-yel, dia membentuk nama kelompok, dia membentuk siapa pemimpinnya dan siapa juru bicaranya. Nah, setelah itu selesai, diberikan waktu berkumpul lagi di lapangan tenis, membentuk suatu U, duduk di dasar lapangan tenis membentuk huruf U. Lalu presentasi masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok mempresentasikan diri, dikasih waktu masing-masing 10 menit untuk menyampaikan, ini adalah saya, tim saya namanya apa, yel-yelnya seperti ini, kekuatan tim saya ini dan sebagainya. Nah, ini adalah ice breaking. Tujuannya adalah bahwa di dalam suatu kelompok itu harus bisa mengidentifikasi masing-masing kekuatan masing-masing anggotanya. Leader harus mengetahui kekuatan membernya, member juga harus speak out, harus ngomong, saya tidak bisa ini, saya bisa ini, saya kuat, saya siap untuk ini dan sebagainya. Itu tujuannya adalah dalam satu tim mereka kompak, memiliki yel-yel, termotivasi untuk siap dalam bertanding. Stay tune bersama Wowo kembali ke desa. Berikutnya adalah kita beri nama membentuk organisasi dan mendesain suatu produk. Jadi sebelum mendesain suatu produk, setiap kelompok membuat organisasi, membuat papan organisasi, bagan organisasi, sebutkan namanya siapa, pimpinannya, siapa yang bertugas menjadi bagian desain, siapa yang bertugas bagian material, siapa yang bertugas bagian fabrikasi suatu produk. Nanti produknya ditentukan. Salah satu yang kita berikan contoh permainan hari ini, membuat produk boat atau perahu. Kita berikan bahan yang sudah disiapkan, yaitu pohon pisang. Diberikan peralatan, pohon pisang bisa ditebang. Syaratnya pohon pisang yang belum berbuah, karena pohon pisang itu bisa tumbuh kembali. Jadi kita berikan bahan baku yang murah meriah namun berfungsi dengan baik untuk perahu. Jadi produk harus didesain. Setelah didesain, struktur organisasi dengan desain dipajang di papan yang disediakan. Setelah itu tim fabrikasi membuatlah boat ini sesuai dengan desain, membuat boat dengan fungsi nanti untuk menyeberangkan semua anggota dari satu titik ujung ke titik ujung melalui kolam atau sungai yang kita telah persiapkan. Nah, setelah produk selesai, diberi waktu tertentu, produk selesai, maka diadakan acceptance test. Produk harus diterima bersama-sama dan dites di kolam yang sudah disediakan. Oh, menampung berapa orang kira-kira ini untuk diseberangkan dengan selamat. Nah, disitulah yang akan dinilai antara lain desain, struktur organisasi, dan produknya dinilai sejauh mana kreativitas daripada tim ini dalam membuat produk. Stay tune bersama Wowo kembali ke desa. Berikutnya adalah racing. Racing itu balapan dengan tujuan membawa semua anggota tim menyeberangi kolam renang yang sudah ditentukan. Harus semua tim menyeberang. Namun terlebih dahulu diberikan waktu kepada masing-masing tim untuk menentukan strategi dan bagaimana caranya untuk menyeberangkan semua anggota. Misalnya 10 atau 11 orang, ya harus semua terseberangkan. Apabila ada anggota yang jatuh, artinya kakinya menyentuh lantai kolam renang, dia harus kembali
gugur dari awal. Jadi waktunya terus ditentukan siapa yang paling cepat membawa anggotanya dari ujung ke ujung dengan selamat semuanya. Kalau gugur kembali lagi, itu yang tercepat adalah juara. Nah, di sini yang paling seru, masing-masing kelompok memiliki cara sendiri-sendiri dalam menentukan strategi atau cara menyeberangkan anggota. Ada benang, ada jadi pahlawan, ada yang tidak berani nyebur air, harus menggunakan pelampung. Semua peralatan disediakan. Ada pelampung, ada perahu yang sudah dibuat, ada tali, rafia, dan macam-macam. Ada alat, ada sandal boleh dipakai, ada segala macam boleh dipakai. Jadi caranya masing-masing, sehingga dalam kompetisi ini sangat seru, sangat heboh, beradu kecepatan namun dengan keselamatan, dan diketahui masing-masing, oh si member ini bisa, anggotanya bisa berenang, oh tidak bisa berenang, digunakan pelampung. Semua harus saling membantu, dan waktu yang paling cepat membawa semua anggota sampai ke tujuan itu adalah kemenangan. Stay tune bersama Wowo. Oke, yang terakhir, permainan yang terakhir adalah kita beri nama celebration atau merayakan apapun yang sudah dicapai. Jadi anggota yang juara akan mendapatkan penghargaan hadiah, yang tidak juara pun juga harus terus mengevaluasi apa-apa yang kesalahan mereka dan apa yang akan di improve untuk berikutnya. Jadi celebration ini sifatnya adalah pemberian hadiah dan performance. Jadi masing-masing kelompok dilatih, diberikan ide-ide kreatif tentang seni. Ada yang seni menari, ada yang seni bernyanyi, ada yang seni senam dan sebagainya, dibebaskan. Kami punya instruktur yang bisa tampil dengan cepat, hanya diberi waktu 20 menit untuk latihan dan tampil 10 menit tampil. Dan disinilah masing-masing kelompok akan bersukacita menunjukkan kebolehan karya seninya. Dan terakhir ditutup dengan pembagian hadiah serta sambutan. Sebelum sambutan ada evaluasi dari instruktur maupun dari anggota, saling memberikan plus, delta, dan apa value atau nilai-nilai daripada kegiatan ini. Dan setelah itu diberikan pemberian hadiah dan diakhiri dengan makan siang atau makan malam bersama, atau dengan diberikan kopi, teh, serta kue-kue dan buah-buahan. Sehingga setelah acara team building dan outbound, semua anggota, baik anggota outbound, instruktur dan sebagainya, sama-sama menikmati kesehatan, sukacita, dan value daripada manajemen team building, kekompakan, kreativitas dan sebagainya itu terpenuhi. Demikianlah outbound dan team building yang diadakan di Warung Kemarang, dan semuanya bisa menginap di Villa Kemarang, dan semuanya juga bisa makan siang atau makan malam di Warung Kemarang, serta dengan hiburan-hiburan yang ada di seni budaya yang ada di Warung Kemarang. Stay tune bersama Wowo Kembali ke Desa.